Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wa'arifukum binafsi. Ismi Siti Arafatul Arafa. Ana taliba fi Jami'ah Hukum Islamiyah Sultan Maulana Hasanuddin Banten fi Kulliyati Tarbiyah wa Tadrib Muallim min Qismi Ta'limil Arabiyyah. Sa'ashrahu huna an konsep pendidikan formal, informal, dan non-formal. Yuk, cikitat. Sebelumnya, apa itu pendidikan? Bisa dilihat di atas. Menurut Wikipedia, pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian, serta pelatihan. Macam-macamnya yaitu pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, pendidikan formal. Apa itu pendidikan formal? Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang, terdiri dari pendidikan formal negeri dan pendidikan formal berstatus swasta. Yang kedua ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Selanjutnya ada pendidikan non-formal. Apa sih pendidikan non-formal? Jadi, pendidikan non-formal adalah pendidikan yang dilaksanakan secara terencana, sistematis, fleksibel, integral, dan berlangsung di luar sistem pendidikan formal atau sekolah. Contoh-contoh pendidikan formal, yang pertama ada PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, universitas atau institusi atau lainnya. Selanjutnya, pendidikan informal seperti pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan pendidikan kesetaraan. Selanjutnya ada pendidikan non-formal. Di antaranya pendidikan budi pekerti, pendidikan agama, pendidikan etika, pendidikan sopan santun, pendidikan moral, dan pendidikan sosialisasi dengan lingkungan. Dalil tentang pendidikan terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 6. Bisa kita lihat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Ada di bab 6 jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Bagian ke-1 di pasal 13 ayat 1, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Di ayat 2, pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan atau melalui jarak jauh. Ada juga di pasal 14, jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di pasal 15, ada jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik,
profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Di pasal 16, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Di bagian kedua ada pendidikan dasar dan lainnya. Bisa dilihat di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab 6 ini. Next, perbedaan pendidikan formal, pendidikan informal, dan non-formal adalah jalur pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang terstruktur dan jenjang pendidikan termasuk tingkatan SD, SMP, dan SMA. Sedangkan jalur pendidikan non-formal merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilakukan secara rapi dan memiliki tingkatan atau terstruktur dan berjenjang. Sedangkan juga jalur pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Bisa kita bedakan kan antara pendidikan formal, informal, dan non-formal. Adapun persamaan pendidikan formal dan non-formal adalah diadakannya demi untuk menyelenggarakan pendidikan yang bersangkutan. Di sini ada ciri-cirinya. Pertama, ciri-ciri pendidikan formal, yaitu pendidikan berlangsung dalam ruang kelas yang sengaja dibuat oleh lembaga pendidikan formal. Selanjutnya, guru adalah orang yang ditetapkan secara resmi oleh lembaga dan memiliki administrasi dan manajemen yang jelas. Adapun ciri-ciri pendidikan informal, yang pertama, tidak terikat tempat, waktu, jenjang, dan usia. Yang kedua, tidak terikat metode pembelajaran tertentu. Yang terakhir, dapat berlangsung tanpa ada guru maupun siswa secara khusus. Adapun ciri-ciri pendidikan non-formal, yang pertama, memiliki waktu belajar yang lebih singkat dibandingkan pendidikan formal. Yang kedua, program dan kegiatan pendidikan non-formal disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan belajar yang cenderung bersifat mendesak. Yang terakhir, materi pelajaran yang diberikan bersifat praktis dan dapat segera dimanfaatkan. Apa sih manfaat pendidikan formal, informal, dan non-formal bagi masyarakat? Pendidikan formal, yang pertama, membantu lingkungan keluarga untuk mendidik dan menjaga, memperbaiki, memperluas pengetahuan dan tingkah laku peserta didik yang dibawa dari keluarga serta membantu pengembangan bakat. Manfaat adanya pendidikan informal yaitu mengontrol dan memotivasi anak agar lebih giat belajar, membantu pertumbuhan fisik dan mental anak, baik dari keluarga maupun lingkungan, membentuk kepribadian anak dengan metode yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan perkembangan anak. Adapun manfaat pendidikan non-formal bagi masyarakat yaitu bertujuan agar kelompok peserta didik atau masyarakat dapat memiliki sikap dan cita-cita sosial guna meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Nama an takun mufidatun lana jami'an. Asif idza kana huna akhta wa ihraji li'anna mazil fi marhalat at-ta'lim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.